Oke, sedulurku. Kita ngopi ya. Nah, ada yang ngerti nggak tentang eh, ketika orang mengalami trauma atau menjalani terapi, itu jadikan satu senjata buat ngomong ke orang untuk suatu hal yang dia hindari. Nah, seperti apa itu? Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah ngasih tahu ke orang tentang sikap apapun yang dia nggak setuju, selalu ngomong, lu butuh ketemu psikiater, lu ketemu terapis lu. Nah, kayak gitu. Nah, ada yang kayak gitu ya. Jangan sampai dijadikan senjata untuk mengelak dari suatu peristiwa atau mengelak dari suatu pekerjaan gitu ya. Nah, kamu butuh pertolongan terapis kayaknya, kamu butuh ketemu psikiater kayaknya, jadi hanya untuk menghindar, atau dirinya sendiri, gue perlu butuh ketemu psikiater deh. Nah, seperti itu. Kemudian terus ngasih tahu juga, lu terapis lu nggak bekerja dengan baik kayaknya nih, atau pengobatan lu nggak berjalan dengan baik, lu kayaknya ini deh, berobatnya ogah-ogahan deh. Nah, jadi seperti itu, weaponizing dari terapi. Nah, jadi seakan-akan dijadikan suatu senjata buat mengelak dari satu hal. Jadi ya begitu ya. Nah, ada lagi omongan yang nggak enak lagi. Terus setiap kali ada pendapat yang sepertinya tidak disetujui, langsung ngomong ke orang yang bersangkutan, langsung ngomong, nah, lu kayaknya ini deh, perlu bicarain dulu dengan terapis lu sebelum lu mengambil langkah ini. Kayak gitu ya. Ada yang nggak seperti itu. Jadi semacam menjadikan senjata bahwa terapi itu suatu hal yang bisa mengelakkan suatu alasan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi omongan juga kayaknya, lu kayaknya perlu terapi nih karena hubungan lu dengan seseorang selalu nggak enak, kan butuh terapi lu kayaknya. Nah, gitu ya. Jadi bisa juga dia ngeframing orang bahwa nih, ini tuh sakit dan butuh pengobatan, ketemu terapis. Nah, gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Dan ini benar-benar nggak sehat nih. Nah, jadi kan jadikan itu satu alasan untuk mengklaim seorang, melakukan sesuatu, atau ngeframing seseorang bahwa dia sakit. Nah, gitu ya. Nggak enak sekali kan. Nah, jadi ada juga omongan bahwa lu perlu healing dari trauma lu loh. Nah, omongan-omongan ini, pembicaraan seperti ini nggak benar sebenarnya ya. Kalau kita mau niat bantu, ya jangan jadikan itu suatu alasan buat nerima pendapat kita. Jangan nyalahin orang bahwa lu butuh terapi untuk membenarkan pendapat kita. Nggak boleh juga kayak gitu. Atau bahkan sebaliknya, ya menjadikan alasan bahwa gue lagi dalam proses terapi nih, semua hal sepertinya legal untuk dia lakukan. Nah, entah itu jahat, entah itu sadis atau apa. Nah, dia menjadikan itu sesuatu yang legal karena dia dalam suatu proses terapi. Nah, atau ada satu istilah zaman dulu ya, orangnya ini kartu kuning nih. Kalau misalnya dia melukai orang lain, sepertinya nggak masalah juga karena dia kartu kuning. Nah, kartu kuning dalam hal ini adalah pasien rumah sakit jiwa atau pasien dengan gangguan jiwa. Nah, nggak bisa mengklaim seperti itu. Nah, ayo sedulurku, kita bantu sedulur-sedulur kita yang lain supaya mendapatkan pengobatan yang baik dan tidak menjadikan itu satu alasan bahwa dia boleh melakukan apapun ya yang dia mau dengan alasan kartu kuning atau sedang dalam proses terapi. Gitu ya sedulurku ya. Ayo kita arahkan, kita bantu biar lebih baik lagi sedulur-sedulur kita itu, supaya kualitas hidupnya lebih baik lagi. Tetap waras dan gaspol, sehat selalu.